Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Kembali lagi bersama saya dalam channel Tos Movie. Dalam video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul What Happened to Monday. Film yang berlatar belakang pada tahun 2043, di mana populasi dunia mengalami lonjakan yang begitu pesat. Bahkan jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah makanan dan air yang tersedia. Dengan jumlah pangan yang semakin menipis, para saintis turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan rekayasa genetika pada tumbuhan untuk meningkatkan jumlah pangan. Solusi dikatakan cukup berhasil, namun masalah lain pun muncul, di mana kelahiran bayi kembar meningkat dan banyak yang lahir dengan kecacatan genetik. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan dengan menciptakan undang-undang pengalokasian anak yang dicetuskan oleh ahli politik dan biologi Dr. Nicolette Kamen, di mana dalam satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Dr. Nicolette Kamen has prompted the Federation to institute a one-child per family policy. Bila memiliki lebih dari satu, maka anak kedua dan seterusnya akan disita oleh Biro Pengalokasian Anak atau CIB, dengan dikarantina dan dimasukkan ke dalam sleep atau semacam kapsul tidur, kemudian akan dibangunkan kembali saat kondisi dunia membaik. Sungguh malang nasib seorang kakek bernama Terence Sitman yang harus menghadapi kenyataan bahwa anaknya tewas saat melahirkan 7 bayi kembar identik. Tidak ingin ke-6 cucunya disita oleh pemerintah, Terence berupaya membesarkan ke-7 cucunya secara diam-diam. Dia memberikan nama kepada mereka sesuai dengan nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Masing-masing dari mereka hanya bisa keluar rumah 1 kali seminggu dan keluar pada hari sesuai dengan nama mereka, dengan menggunakan satu identitas, yaitu Karen Sitman, yang diambil dari nama ibu mereka. Dia melatih ke-7 cucunya untuk beradaptasi dengan hal itu dan membangunkan sebuah tempat yang dapat digunakan untuk menyembunyikan mereka ketika orang luar datang ke rumahnya. Karena mereka hanya menggunakan satu identitas, jadi bila satu memiliki luka, yang lain juga harus memiliki luka di tempat yang sama. Seperti jari si Kamis yang terputus saat bermain, dengan terpaksa saudara yang lain juga harus dipotong jarinya oleh Terence. Selain itu, Terence juga membuatkan mereka masing-masing gelang identitas diri sebagai Karen Sitman yang digunakan ketika mereka keluar rumah, berfungsi sebagai alat pelacak dan merekam seluruh kegiatan mereka. Setelah beraktivitas di luar rumah, setiap anak akan membagikan kesehariannya kepada saudara yang lain, agar mereka tidak kikuk dan dapat melanjutkan aktivitas seperti hari sebelumnya. Selang 30 tahun, atau tepatnya tahun 2073, mereka beranjak dewasa tanpa diketahui oleh pemerintah dan dapat menjalani rutinitas seperti biasanya. Hingga suatu ketika, si Senin menghilang tanpa jejak, yang membuat ke-6 saudaranya cemas dan khawatir mereka akan diketahui oleh pemerintah. Kemana si Senin dan apa yang terjadi padanya? Biar gak makin penasaran, yuk kita pantau. Pada hari Minggu, tepat sehari sebelum si Senin menghilang, si Minggu menjalani aktivitas seperti biasa dan membagikan kegiatannya ke saudara lainnya. Walaupun memegang identitas yang sama, mereka memiliki kepribadian yang berbeda. Si Senin memiliki karakter yang serius dan berambisi. Si Selasa orang yang sering merasa cemas. Si Rabu wanita yang berani dan tidak mengenal rasa takut. Si Kamis yang tomboy dan suka memberontak. Si Jumat pendiam namun cerdas. Si Sabtu yang lebih ekspresif dan suka berpesta. Dan si Minggu lebih kalem dan dewasa. Ketika sedang makan malam, ke-6 saudara lainnya sedang asik bercanda, namun tidak dengan si Senin yang merasa khawatir karena besok dia akan presentasi untuk promosi jabatannya, di mana Karen Sitman bekerja sebagai pegawai bank di pusat kota. Tiba di hari Senin, sebelum masuk di pusat kota, para penduduk akan diperiksa di posko pengecekan, dan sesampainya di kantor, Senin bertemu dengan Jerry yang merupakan pesaingnya di tempat kerja.
Jerry sangat iri dengan Karen karena akan mendapatkan promosi jabatan, sedangkan dia tidak. Dia merasa Karen memiliki sesuatu yang disembunyikan dan selalu mengawasinya. Senin kemudian merasa gelisah. Scene berganti pada tengah malam. Selepas beraktivitas di luar rumah, mereka biasanya akan pulang tepat pada jam 12 malam. Namun Senin tidak kunjung tiba. Dia tidak pernah telat sebelumnya, membuat keenam saudaranya khawatir terjadi sesuatu padanya. Akhirnya Jumat mencoba melacak keberadaannya melalui gelang yang digunakan, namun hasilnya nihil. Keesokan harinya, Selasa harus tetap menjalani aktivitas seperti biasanya, sambil mencari tahu di mana keberadaan si Senin. Mereka harus mengetahui keberadaannya sebelum agen CIB tahu lebih dulu, agar mereka tetap selamat. Selasa melacak kemana saja Senin bepergian sambil berkomunikasi dengan saudara lainnya. Tiba-tiba Joe Frank dan agen CIB lainnya muncul dan menyuruhnya masuk ke mobil. Sinyal mereka pun diputus oleh CIB, yang membuat kelima saudaranya tidak dapat menghubungi dan mengetahui keberadaan Selasa. Selasa ternyata dibawa ke kantor CIB dan diinterogasi oleh Dr. Nicolette Cayman. Saat Dr. Cayman mengatakan dia mengetahui mereka merupakan 7 saudara kembar, Selasa merasa gelisah. Dia tidak menyangka rahasianya selama ini terbongkar, tetapi dia berusaha menyangkalnya. I am an only child. Namun, agen CIB sudah mengetahui lokasi tempat tinggal mereka dan berencana membunuh kelima saudaranya yang tersisa. Sementara itu, Selasa disekap di sana. Dengan membawa senjata, 3 agen CIB datang ke rumah mereka dan membuka pintu rumah menggunakan sensor mata Selasa yang telah dicungkil oleh mereka. Perkelahian sengit pun terjadi, hingga membuat si Minggu tewas di tempat. No! Keesokan harinya, Rabu keluar rumah tanpa riasan sebagai Karen Shipman. Dia segera menuju ke tempat Jerry, karena sebelumnya si Selasa mengetahui bahwa Jerry adalah orang terakhir yang bertemu dengan Senin di sebuah bar. Jerry ingin membuat kesepakatan pada Karen, agar dia menolak promosi jabatan dan menyerahkan kepadanya. Dia mengancam akan memberitahukan rahasia kecil yang ia sembunyikan. Rabu menyangka Jerry mengetahui bahwa mereka kembar 7. Sambil menodongkan pistol, Rabu bertanya rahasia apa yang ia ketahui. Dengan kebingungan, Jerry menjawab kontrak transfer dana dengan Nicolette Cayman yang merupakan klien VIP si Senin. Si Rabu dan saudara lainnya terkejut. Kemudian Jerry tiba-tiba tertembak dari luar. Ternyata apartemen Jerry telah disekap oleh agen CIB. Rabu lalu mencoba untuk kabur sambil diarahkan oleh Jumat kemana ia harus melangkah. Best option is front door. Di rumah mereka, tiba-tiba salah satu agen CIB yang bernama Adrian datang berkunjung. Dengan cepat, Jumat dan Kamis bersembunyi, dan Sabtu yang menghadapinya. Tujuan Adrian datang adalah untuk menjenguk Karen, karena ia mendengar kabar bahwa Karen sedang sakit. Mereka bertanya-tanya dengan siapa sebenarnya Adrian sering bertemu. Untuk mengetahui hal tersebut, Jumat menyuruh Sabtu mengikuti Adrian dan menggabungkan data di gelang miliknya dengan Adrian agar Jumat bisa meretas server kantor CIB. Scene kembali pada si Rabu yang terus dikejar oleh agen CIB. Dia berlari dan mencoba melompati gedung. Tiba-tiba, ia ditembaki oleh agen Joe Frank. Rabu kemudian terjatuh dan tewas. Scene berganti pada Sabtu yang telah berhasil masuk ke dalam data server CIB. Sabtu kemudian mengetahui bahwa yang sering bertemu dengan Adrian adalah si Senin. Setelah Adrian berangkat kerja, Sabtu menghubungi Kamis dan Jumat. Di sana mereka menceritakan bahwa Senin telah disekap di kantor CIB. Tiba-tiba agen CIB datang dan menembak Sabtu. Tersisa Kamis dan Jumat yang berada di rumah, yang kemudian mereka juga diserang oleh agen CIB. Jumat mengorbankan dirinya untuk tetap berada di rumah karena ia harus mengirim data kepada Kamis mengenai kejahatan Cayman.
Kamis kemudian menemui Adrian yang dipikirnya telah membocorkan bahwa mereka 7 kembar identik. Dia menyangkalnya karena tidak mengetahui hal tersebut. Adrian hanya mencintai Karen yang sebenarnya adalah si Senin. Lalu Kamis meminta bantuan kepada Adrian untuk bisa masuk ke kantor CIB dan melepaskan Senin yang disekap di sana. Untuk bisa masuk, Kamis berpura-pura menjadi mayat dan dibawa ke tempat Cyrus Sleep. Di sana mereka sangat terkejut. Mereka menemukan bahwa Cyrus Sleep bukanlah kapsul tidur, melainkan alat untuk memusnahkan anak-anak selama ini. Kamis kemudian merekam aksi tersebut. Tiba saat ingin dimusnahkan, Kamis langsung mendorong dokter ke dalam Cyrus Sleep yang seketika dimusnahkan. Kemudian, ia mencoba melawan dokter yang lain, hingga dokter tersebut terbius. Setelah berhasil kabur dari tempat itu, Kamis dan Adrian kemudian mencari di mana Senin disekap. Bukan Senin yang dia temui, melainkan Selasa yang ternyata masih hidup. Di sana, mereka mengatur rencana, di mana Adrian dan Selasa bertugas meretas server CIB dan memutarkan video kejadian di Cyrus Sleep tadi ke acara fundraising milik Dr. Cayman. Sementara Kamis mencari keberadaan Senin yang tak sengaja dia temui di toilet. Ternyata selama ini si Senin berkhianat kepada saudaranya. Dia melaporkan ke-6 saudara lainnya kepada Dr. Cayman dan mengirimkan sejumlah uang kepada Dr. Cayman sebagai sogokan. Karena ia merasa yang tertua, dialah yang berhak hidup sebagai Karen Sitman. Kamis dan Senin akhirnya bertarung, hingga membuat Senin tertembak di sana. Kemudian si Kamis menyamar sebagai si Senin dan menghadiri acara fundraising tadi di mana Dr. Cayman tidak mengetahui hal tersebut. Di sisi lain, Selasa dan Adrian berusaha agar video tersebut dapat segera tersebar, walaupun agen CIB berusaha menghalanginya. Dan mereka pun berhasil memutar video tersebut di depan banyak orang, yang membuat semuanya kaget dan Dr. Cayman terjatuh. They didn't suffer. No, they didn't suffer. Ia berusaha membela diri. Ia melakukan hal tersebut karena ingin agar planet ini tetap bertahan dan bisa ditempati. Tetapi tetap saja perbuatannya salah. Sementara itu, tiba-tiba saja Senin muncul, yang membuat banyak orang terkejut. Ia berusaha menembak Kamis. Dengan segera, agen Joe menembaknya. Saat sekarat, Senin meminta Kamis menjaga bayi di dalam kandungannya. Ternyata pengkhianatan yang selama ini ia lakukan demi melindungi bayinya bersama Adrian. Si Senin pun tewas. Karena semua orang telah mengetahui cara kerja Cyrus Sleep, kebijakan mengenai pengalokasian anak dicabut. Anak-anak yang selama ini disita dibebaskan. Sementara itu, Dr. Cayman harus menghadapi hukuman mati. Di akhir cerita, memperlihatkan Adrian, si Selasa, dan Kamis yang masih hidup. Mereka menjaga bayi kembar dari si Senin dan Adrian dalam inkubator buatan yang tampak berkembang dengan baik. Cerita pun tamat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe ya, dan nantikan video menarik selanjutnya. See ya!